Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Pada video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang paling sering muncul di komunitas Interlink, yaitu, apa sebenarnya fungsi token dolar ETL? Apakah hanya untuk diperdagangkan atau memiliki kegunaan nyata? Jawabannya adalah dolar ETL. Dirancang sebagai utility dan value token yang menjadi fondasi seluruh ekosistem Interlink. Jadi, nilai ETL tidak hanya berasal dari aktivitas jual beli di pasar, tetapi juga dari berbagai penggunaan nyata di dalam jaringan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dolar ETL digunakan untuk biaya transaksi. Setiap blockchain membutuhkan token utama untuk menjalankan jaringan. Di Interlink, token tersebut adalah dolar ETL. Setiap kali kamu mengirim aset, berinteraksi dengan kontrak pintar, atau menggunakan aplikasi yang berjalan di jaringan Interlink, kamu akan membayar biaya transaksi menggunakan dolar ETL. Artinya, semakin tinggi aktivitas di jaringan, semakin besar pula kebutuhan terhadap ETL. Kedua, digunakan untuk pembayaran di dunia nyata. Interlink sedang membangun ekosistem yang menghubungkan blockchain dengan bisnis nyata melalui fitur bernama Interlink Payment SDK. Dengan teknologi ini, pedagang atau pemilik usaha bisa menerima pembayaran menggunakan dolar ETL. Jadi, fungsi ETL tidak berhenti sebagai aset digital, tetapi juga bisa menjadi alat pembayaran dalam berbagai layanan dan bisnis yang bergabung dengan ekosistem Interlink. Ketiga, mendukung keamanan jaringan melalui staking. Pemilik dolar ETL bisa melakukan staking untuk membantu mengamankan jaringan blockchain, bekerja sama dengan para validator. Sebagai imbalannya, peserta staking berpotensi memperoleh hadiah sesuai aturan yang berlaku. Jadi, staking tidak hanya memberi peluang pendapatan, tetapi kamu juga ikut menjaga stabilitas dan keamanan jaringan Interlink. Keempat, menjadi bahan bakar berbagai aplikasi dApp. Interlink bukan hanya sebuah blockchain, tetapi juga rumah bagi berbagai aplikasi terdesentralisasi atau disebut DApP. Beberapa layanan dalam ekosistem ini menjadikan dolar ETL sebagai aset utama. Contohnya, layanan ITL Vault menggunakan dolar ITL sebagai jaminan itu untuk mengakses layanan pinjaman. Semakin banyak aplikasi yang dibangun di atas Interlink, semakin luas pula penggunaan token dolar ITL. Kelima, mendukung tokenisasi bisnis nyata. Salah satu visi besar Interlink adalah menghadirkan tokenisasi bisnis lewat fitur bernama Business Token. Bisnis bisa menerbitkan token mereka sendiri di atas jaringan Interlink, dan semua aktivitas ekonomi dari token bisnis ini tetap terhubung dengan ekosistem yang menjadikan dolar ITL sebagai token utamanya. Inilah yang membedakan Interlink dari proyek lain karena fokusnya bukan hanya pada aset digital, tetapi juga pada ekonomi dunia nyata. Lalu, mengapa semua ini penting? Banyak proyek blockchain memiliki token, tetapi tidak semuanya memiliki kegunaan yang jelas. Semakin sering token digunakan dalam transaksi, pembayaran, staking, dan berbagai aplikasi, semakin besar peluang terciptanya permintaan yang alami. Itulah sebabnya, kegunaan nyata dianggap sebagai kunci penting agar sebuah ekosistem bisa bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, dolar ITL bukan hanya token untuk diperdagangkan. Dolar ITL berfungsi sebagai token biaya transaksi jaringan, alat pembayaran dalam ekosistem, token staking untuk menjaga keamanan, aset utama bagi berbagai aplikasi dApp, fondasi bagi tokenisasi bisnis nyata di Interlink. Semakin berkembang ekosistem Interlink, semakin luas pula potensi penggunaan dolar ITL di berbagai sektor. Jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, berikan komentarmu, bagikan ke teman-teman, dan ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar Interlink dan teknologi blockchain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.